Sunan Kudus. Sayyid Ja'far Shadiq atau yang kita kenal Sunan Kudus adalah salah satu wali songo penyebar agama Islam di Jawa. Lahir 9 September 1400 Masehi. Sunan Kudus merupakan putra dari Raden Usman Haji yang bergelar dengan Sunan Ngundung Jipang Panolan. Setelah menggantikan ayahnya sebagai panglima perang Kesultanan Demak, Sunan Kudus diperintahkan oleh Raden Patah untuk menyebarkan agama di Kudus. Karena pelabuhan Jepara semakin berkembang dan Kudus merupakan daerah strategis antara Jepara dan Demak. Setibanya di Kudus, Raden Ja'far Shadiq berguru kepada Kiai Telingsing di Sunggingan yang dipandang telah mengenal jauh situasi sosial budaya masyarakat di Kudus saat itu. Selain itu, Sunan Kudus juga berguru dengan Sunan Ampel di Surabaya. Langkah awal yang dilakukan Raden Ja'far Shadiq dalam menyebarkan agama Islam di Kudus dengan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh lokal. Dan juga dibarengi dengan kemauan Sunan Kudus yang turun langsung ke dalam masyarakat Kudus, mampu mengantarkan keberhasilan Ja'far Shadiq dalam menyampaikan pesan Islam di Kudus dengan penuh kedamaian. Setelah berhasil membangun komunikasi yang baik antara masyarakat, Sayyid Ja'far Shadiq lantas tidak terang-terangan untuk mengubah budaya dan perilaku masyarakat secara langsung, melainkan dengan cara-cara yang halus melalui akulturasi budaya tanpa menghilangkan budaya yang sudah ada. Pada akhirnya, boleh saja merubah adat dan kepercayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi dengan prinsip yang tidak menghalau masyarakat dari umat Islam. Kalangan umat Islam yang sudah tebal imannya harus berusaha menarik simpati masyarakat non-muslim agar mau mendekat dan tertarik dengan ajaran Islam. Di Kudus pada saat itu, penduduknya masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Untuk mengajak mereka masuk Islam tentu bukanlah pekerjaan yang mudah. Pertama, ia mendekati umat Hindu. Ia mengajarkan toleransi dengan cara menghormati sapi yang memang keramat dalam agama Hindu. Cara lain ialah ia membangun menara masjid dengan model candi Hindu. Kedua, ia mendekati umat Buddha. Ia membangun tempat wudhu yang berjumlah 8. Pada 8 tempat wudhu tersebut, ia membangun arca kebo gumarang, karena ia tahu kalau arca tersebut dihormati oleh umat Buddha. Ketiga, melakukan pembaharuan dalam acara ritual mitoni. Acara ini untuk bersyukur kepada Tuhan berkat kelahiran anak. Acara ini sejak lama disakralkan oleh kedua umat tersebut. Sunan Kudus merubah pola atau cara penyembahan yang biasa kepada arca dirubah menjadi bersyukur kepada Allah. Beliau sama sekali tidak meminta apa-apa, tidak berpamrih apa-apa selain keselamatan, perdamaian, dan kerukunan antar umat di tempat ia berdakwah. Sunan Kudus hanya berharap kepada Allah bahwa cita-cita Islam sebagai agama kasih sayang dapat terwujud di bumi Nusantara ini melalui menumbuhkan cinta kasih satu sama lain. Wejangan dari beliau yang sederhana namun melekat di hati masyarakat Kudus secara turun-temurun lewat tutur lisan, salah satunya adalah Gus Jigang, bagus, ngaji, dagang, mempresentasikan pesan Sunan Kudus tentang bagaimana hidup bahagia dan tenang di dunia dan akhirat. Pesannya sudah melintasi angin, melampaui batas ruang dan waktu, disusun Sunan Kudus untuk mewakili kelengkapan bekal yang harus dipersiapkan dan dilakukan oleh masing-masing orang yang hidup. Bagus menunjukkan akhlak yang harus senantiasa diberendah. Ngaji mengajak masyarakat untuk tidak henti-henti belajar, menggali ilmu semati-matinya sebelum pada akhirnya masuk ke liang lahat. Dan kata dagang diakhirkan oleh beliau, menjadi simbol bahwa urusan dunia bukanlah yang utama, namun tetap jangan sampai terlupakan. Sunan Kudus mengajarkan kita, sebagai manusia harus saling menghormati dan toleransi antar manusia. Meskipun berbeda keyakinan dan budaya, Sunan Kudus memulai semuanya dengan mengedepankan komunikasi terlebih dahulu, untuk menyebarkan ajaran agama Islam tanpa menyakiti hati orang lain.